Servant leadership atau kepemimpinan pelayan, atau lebih tepatnya adalah pemimpin yang melayani, menjadi sebuah istilah yang cukup naik daun belakangan ini, terutama di masa semakin meningkatnya literasi dan perbandingan metode-metode kepemimpinan demi mensukseskan kerja suatu organisasi. Servant leadership sendiri bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Istilah ini sendiri mulai dikenal dari sebuah esai oleh Robert Greenleaf pada tahun 1917 yang berjudul The Servant as a Leader. Tapi konsep dari servant leadership sendiri sudah ada jauh sebelum 1917 tersebut. Dalam esai tersebut, Mr. Greenleaf menuliskan yang artinya, servant leadership dimulai dengan keinginan alamiah dalam diri untuk dapat melayani, kemudian diwujudkan dalam pilihan keputusan yang nyata, mendorong seseorang untuk dapat memimpin. Sebagai seorang servant leader adalah servant first atau pelayan terlebih dahulu. Dia fokus pada kebutuhan orang lain, terutama anggota-anggota dalam timnya, sebelum dia fokus pada kebutuhannya sendiri. Seorang servant leader dapat melihat dari perspektif orang lain, memberikan dukungan yang diperlukan hingga anggota timnya tersebut dapat mencapai tujuan pekerjaan dan tujuan pribadi mereka. Dalam waktu yang bersamaan juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan membuat sebuah rasa kebersamaan dalam tim tersebut. Dari hal-hal tersebut, seringkali yang terjadi adalah dampak positif berupa intensitas relasi yang lebih, rasa lebih mempercayai antar anggota tim, hingga meningkatkan inovasi dan produktivitas dalam tim. Servant leadership bukanlah suatu teknik atau gaya kepemimpinan, namun ia adalah cara berperilaku yang diterapkan dalam jangka panjang, yang mana ketika diterapkan, ia melengkapi gaya kepemimpinan demokratis, memiliki kemiripan dengan kepemimpinan transformatif yang seringkali dianggap sebagai gaya kepemimpinan paling efektif dalam melakukan bisnis dan perusahaan saat ini. Beberapa pemimpin dunia yang terkenal sebagai servant leadership antara lain Martin Luther King Jr. Sebagai pemimpin pergerakan hak asasi manusia di Amerika Serikat, beliau paham betul tentang keseimbangan hak dan kesamaan di depan hukum. Dengan menjadikan kebutuhan orang lain sebagai prioritas, beliau berhasil menanamkan warisannya bertahan hingga saat ini, yang membuktikan bahwa setiap orang dapat membuat perubahan dengan cara sederhana dan perspektif untuk melayani dan membantu orang lain. Nelson Mandela juga demikian. Tidak jarang beliau merelakan dirinya berada dalam bahaya agar masyarakat yang bersamanya ketika itu dapat merasakan keadilan dan persamaan perlakuan di depan hukum. Dari karakter-karakter pemimpin-pemimpin tersebut dapat disimpulkan beberapa karakter yang paling penting dalam servant leadership. Di antaranya adalah mendengarkan pendapat orang lain, rasa memiliki empati, dapat menjadi penenang dan penyembuh bagi keadaan orang lain, sadar dan peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, kemampuan persuasi yang baik, juga kemampuan untuk dapat melihat ke depan, melihat dengan jauh demi kebaikan bersama. Serta tidak kalah penting adalah karakter untuk dapat fokus membangun komunitas, menempatkan kebutuhan orang lain dan kebutuhan bersama di atas kebutuhan pribadi dan golongan. Servant leadership tidak tanpa celah. Mr. Greenleaf juga menuliskan, ujian terbesar dari servant leadership sendiri adalah apakah mereka yang dilayani oleh sang pemimpin di sini, mereka semakin tumbuh sebagai manusia dewasa? Apakah mereka yang dilayani menjadi semakin sehat, semakin bijaksana, semakin terampil, semakin ingin menjadikan dirinya sebagai pelayan?